Mas mau mobil, rumah, atau uang? Saya bisa kasih semuanya. Jangan Mas, jangan percaya sama cewek ini. Cewek ini kan baru kenal. Di sini ada uang 10 juta. Kalau Mas mau jadi pacar kontrak saya, Oke, deal. saya hanya ingin kamu menjadi pacar kontrak saya. Gak lebih dari itu. Ternyata cuaca hari ini cerah banget ya. Coba aja. Hai Meli. Mbak Arum, ada apa Mbak? Ya nggak ada. Aku cuman pengen ngobrol aja sama kamu. Ngobrol sama aku? Iya. Gak ada kerjaan banget ngobrol sama Mbak Arum. Emang salah kalau aku ngobrol sama kamu? Gak salah sih, tapi aku gak ada waktu buat ngobrol. Buktinya kamu nggak ngapa-ngapain kan Mel? Iya, sekarang emang gak lagi ngapa-ngapain, tapi bentar lagi aku tuh mau keluar, jadi aku tuh gak ada waktu buat ngobrol sama kamu. Aku tuh cuman mau ngobrol 5 menit sama kamu. Kamu sok penting banget deh. Mel, aku mau ngomong sama kamu cuman 5 menit doang, nggak lebih kok. Ya udah buruan. Keselin banget sih kamu. Jadi ngobrol apa enggak? Iya. Ya udah cepetan, aku nggak ada waktu buat ngobrol sama kamu. Kamu kan sekarang sudah dewasa. Jadi, aku mau jodohin kamu sama pria kaya raya yang sudah jelas masa depannya tuh seperti apa. Ngomong apa kamu barusan? Nggak denger? Kamu mau jodohin aku? Iya. Emangnya kamu siapa? Kamu aja tuh bukan orang tua aku. Lagian kamu ngapain sih jodoh-jodohin aku? Aku ini bukan siapa-siapa kamu dan kamu bukan siapa-siapa di rumah ini. Jadi jangan coba berani-beraninya kamu macam-macam dan coba ngatur aku. Ngerti kamu? Aku akan menjadi kakak ipar kamu. Jadi aku berhak atas semuanya. Kamu bilang apa? Berhak? Berhak mengatur kehidupan aku. Ingat ya. Aku peringatkan lagi sama kamu, kamu bukan siapa-siapa di rumah ini dan kamu bukan siapa-siapa aku. Jadi kamu gak berhak sedikit pun untuk mengurusi semua kehidupan aku, apalagi tentang percintaan aku. Dengar kamu? Kamu berani bentak-bentak aku sekarang? Siapa? Siapa kamu? Ngapain aku harus takut kepada kamu? Kamu itu bukan orang resmi di rumah ini, kamu bukan pemilik rumah ini ya. Resmi pemilik rumah ini adalah aku. Diam kamu. Berani kamu bentak-bentak aku, hah? Kenapa aku harus takut bentak-bentak kamu sedangkan kamu bukan orang resmi di rumah ini? Kamu itu bukan siapa-siapa di sini. Jadi kamu nggak usah sok berkuasa di rumah ini. Yang berkuasa itu aku. Aku pemilik rumah ini. Aku bakalan laporin kamu terhadap kakak kamu ya. Aku nggak takut, dia itu cuma kakak aku, bukan orang tua aku. Aku hanya perintah sama orang tua aku. Kamu pikir yang membesarkan kamu itu siapa? Seharusnya kamu tahu diri dong jadi orang. Iya, aku tahu yang membesarkan aku emang kakak aku. Tapi kakak aku nggak punya sedikit pun hak untuk mengurusi kehidupan aku. Apalagi kamu yang orang luar. Kamu mau terusir dari rumah kamu sendiri? Terusir? Emang kamu siapa berani ngusir aku? Aku yang punya sertifikat rumah ini dan rumah ini atas nama aku. Emang ya kamu tuh adik yang nggak pernah tahu diri.
Gak usah sok ngajarin aku tahu diri. Kamu aja nggak tahu Sayang. diri di rumah ini. Ada apa? Kenapa kalian masih bertengkar di sini? Nih adik kamu nih. Kenapa jadi aku? Dia ini kak, dia berani-beraninya mau jodohin aku sama pengusaha kaya. Emang kamu itu siapa? Tuh kan. Dia tuh gak pernah sadar diri dia tuh siapa di rumah ini. Berani-beraninya dia ngatur-ngatur aku. Mel, adikku tersayang, adikku tercinta. Memang benar calon kakak ipar kamu ini Loh, pengen menjodohkan diri kamu sama orang pengusaha kaya raya. kak, tapi nggak bisa dong. Aku ini punya kehidupan aku sendiri. Aku bisa memilih cintaku sendiri tanpa bantuan Tuh kan, kalian. sampai nunjuk-nunjuk. Memang ya, adik durhaka itu seperti kamu. Udah besar, udah berani membantah kakak kamu. Apalagi kamu itu harus hormat terhadap yang lebih tua. Hormat, tapi yang lebih tua itu nggak bisa menghargai aku. Kenapa aku harus hormat? Kakak ini melakukan seperti ini, itu semua demi apa? Itu semua demi kebaikan diri kamu. Kebaikan? Kakak, meskipun kakak kandung aku, sedikit pun kakak gak berhak ngurusin kehidupan aku, apalagi soal cinta. Kok jadi seperti ini sih sayang adik kamu? Nggak tahu diuntung. Meli, Alay. aku itu kakak kamu. Seharusnya kamu hormat terhadap aku semenjak orang tua kita meninggal. Kalau kamu tidak patuh terhadap kakak kamu, mau jadi apa kamu? Kak, Seharusnya kamu ikut aku, ikut aturan kakak, bukan aturan orang lain. kak, gak harus semua kehidupan aku bisa kakak atur seenak kakak. Aku ini sudah dewasa. Aku bisa bebas memilih siapapun yang aku suka tanpa aturan dari kalian, tanpa dijodoh-jodohin. Ini bukan zaman dulu, ini zaman sekarang. Gak ada yang namanya jodoh-jodoh. Gini, Meli, adik kandung aku. Kamu itu pengalaman di luar itu gak tahu apa-apa. Jadi coba kamu turutin permintaan kakak satu kali ini aja. Karena kamu ketika kamu bertunangan sama orang kaya, hidup kamu akan melimpah. Rumah kamu pasti direnovasi seperti ini. Gak bakalan jelek-jelek seperti ini, dicat. Kamu harus manut ya. Jika kamu menolak permintaan kakak ini, rumah ini sertifikat yang bernama kamu. Kakak akan balik nama lagi. Jahat kakak. Pasti semua tuh gara-gara wanita itu kan. Kakak sudah dipengaruhi. Tuh kan. Terserah kamu. Kamu bilang aku jahat atau tidak. Yang terpenting, semua kehidupan itu membutuhkan uang, bukan cuma cinta. Kok jadi seperti itu sih adik kamu? Biasa, jiwa anak muda seperti itu. Tapi dia mau kan sayang dijodohkan? Ya maulah. Kalau gak mau, aku tekan rumah ini dibalik nama lagi sama aku. Bagus sayang. Jadi kamu gak usah cerewet-cerewet, gak usah terlalu mendesak adik aku. Harus berlahan, namun pasti. Kalau tidak, aku buang kamu ya. Apa-apaan sih? Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat Aku sekarang lagi bahagia banget. Karena apa? Karena sekarang aku itu nggak puasa. Nggak puasa karena apa? Dikiranya nanti aku nggak puasa karena nggak kuat. Karena aku sekarang itu lagi palang merah. Biasanya aku sekarang kan udah lapar nih, tapi sekarang perut aku itu udah kenyang, udah makan tuh barusan di rumah. Tapi sekarang aku pengennya tuh ngemil apa ya yang enak? Nah, aku punya ide nih. Gimana kalau aku sekarang itu bikin tahu hoheng? Kayaknya aku lihat di apa namanya itu di TokTok itu enak banget tuh, panas-panas. Terus dikasih cabai tuh langsung makan. Nah, itu tuh ide bagus nih. Sekarang aku harus cari dagang tahu. Tapi di mana ya? Di mana ya? Kalau di warung jam segini kayaknya udah habis deh. Bukan habis, kan masih belum buka puasa tuh. Pasti tokonya itu masih tutup. Oh iya, aku inget Mas Ferry itu jualan tahu kan? Nah, aku cari aja tuh Mas Ferry. Siapa tahu tahunya masih ada, masih banyak. Ya udah deh, aku buru-buru cari Mas Ferry biar tahunya itu kebagian.
Tahu, tahu, tahu. Tahu, 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 tahu. Tahu, 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 tahu. Mas Ferry, tahunya ada? Jangan berhentikan dadakan. Tahu aku nanti biar nggak hancur. Iya, maaf. Aku itu dari tadi cariin Mas Ferry. Cari aku untuk apa? Ya beli tahu dong Mas. Masa iya mau ngapain? Oh, aku kirain ada hal yang lain. Sebentar. Ayo cepetan. Masih banyak tahunya. Kita di situ aja ya. Jangan di sini perempatan. Bahaya. Terus. Aduh. Makanya pelan-pelan. Duh. Nah, sudah. Di sini cukup. Ntar. Aku bantu ya Mas. Boleh? Yuk. Ayo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ngapain? Mas Ferry kok gak bantuin aku sih? Katanya mau dibantu. Tapi kenapa Mas Ferry nggak dorong sih? Loh, yang bilang mau ngebantu itu kamu kan? Ya aku diem lah kalau mau dibantu. Iya maksudnya kerjasama. Oh ya udah yuk. 1, 2, 3. Ngapain? Gimana sih? Sudah biar Mas sendiri. Bantuin gak mau. Bantuin apa? Mau bantuin buang tahunya Mas Ferry tuh, kasih ayam. Loh. Boleh, nggak apa-apa. Tapi harus dibayar dulu. Ya enggak lah. Mau ngapain kamu? Mau beli tahu Mas Ferry. Gimana sih Mas Ferry? Ngapain puter-puter timba? Ya mau dibuka. Itu urusan aku sebagai penjual tahu. Oh. Nih, ini tahu dari Situbondo. Yang ini tahu dari Kapongan, Situbondo. Kan sama-sama Situbondo Mas. Apa bedanya sih? Beda. Beda. Beda pabrik, beda rasa. Terus yang enak ini yang mana? Tergantung selera masing-masing. Kok tergantung sih? Mas Ferry nggak pernah nyobain jualannya sendiri. Kalau aku sih ya pilih yang di Kapongan itu. Ya udah yang ini aja. Oke. Yang besar ya Mas? Tuh besar. 1, 2. Ya besarnya cuma segini doang. Tapi ini yang paling besar. Jadi kamu suka yang besar? Ya iyalah Mas suka yang besar. Karena yang besar itu makanya itu yang puas. Kalau yang kecil nggak suka? Nggak enak lah dikit. Apalagi kecil. Kalau yang besar bikin puas. Nah bener. Yang besar bikin puas. Mikir apa? Nggak apa-apa, cuma mikir. Berarti yang besar itu bikin puas. Itu Mas Ferry tahu. Sekarang bungkusin tahu aku yang besar-besar tuh. Ini nih, pelanggan satu-satunya yang bikin salah fokus. Itu. Yang mana? Ini. Yang ini. Nah, itu 1. Tar, biar nggak hancur. Ini. Ini. Oke, 2. Ini. Oke, 15.000. Kok 15.000 sih? Yang tahu yang ini 5.000 satu. 5.000 satu? Iya, Mahal banget Mas Ferry. kualitas premium. Bukannya ini 2.000 ya? Ini bukan 2.000 tapi 5.000. Tapi kalau yang di sana itu 2.500. Tapi yang di sana kecil-kecil aku nggak suka. Lebih baik ini aja. 15.000, mau tambah lagi? Enggak, itu aja. Aku cuma mau bikin tahu hoheng. Hah? Apa itu? Mas Ferry nggak tahu tahu hoheng? Enggak. Itu Mas yang lagi viral. Digoreng kan? Iya. Udah digoreng dikasih cabai, bubuk cabai, terus langsung dimakan. Aku taunya tahu bulat digoreng dadakan 500-an, enak-enak. Itu bulat, kalau ini ditipisin. Ditipisin ya? Iya. Terus panjangin. Dipanjangin. Nah, bener. Nggak enak yang bulat. Ya enggak lah Mas, itu kan tahu bulat. Bukan tahu hoheng. Ya sudah. Mau dikasih air atau enggak? Enggak usah Mas. Itu lagi mau digoreng. Ya sudah, ini 15.000. Besar-besar ya. Enak banget nih. Iya dong. Puas makannya. Apalagi? Enggak ada. Kalau udah nggak ada, nungguin apa lagi? Nungguin Mas Ferry. Aku nggak mau pulang Mas. Aku masih mau nemenin Mas Ferry jualan tahu sampai habis.
Yakin? Yakin dong. Ya udah, duduk di sini. Di mana? Di tengah. Ya nggak bisa dong Mas, ini kan kecil. Terus kamu mau nemenin aku sampai jual tahu habis? Gimana caranya? Ya di sinilah. Tahu. Tahunya Bu. Kalau aku berdiam diri di sini, mana mungkin semua orang di sekitar sini mau beli tahu? Nah, itu kan banyak orang. Mana? Itu. Nah, itu juga. Pasti mau beli. Tahunya Bu. Itu Bu, tahunya cuma Bu. orang mau lewat. Nah, ini Nggak juga, mau ini beli juga. tahu. Nih. Tahunya Bu. Bu, tahu Bu. Bu, tahunya Bu. Tahu premium ini Bu. Dijamin enak. Diem. Itu sudah kelebihan tahu itu. Apaan? Dipukul. Nggak boleh. Sekarang itu bulan puasa. Kelebihan tahu. Dia itu nggak butuh asupan dari tahu lagi. Sudah banyak tahunya. Kelebihan lemak. Ku bilangin kamu ya. Jangan. Nggak lucu amat. Udah, aku mau berangkat. Ayo bayar. Enggak mau. Aku mau ikut Mas Ferry jualan. Mau ikut, mau duduk di mana kamu? Ya nggak tahu lah duduk di mana. Yang penting aku sekarang mau nemenin Mas Ferry jualan. Astaga. Tahunya Bu, tahu. Tahunya Bu, Udah, tahu. Udah jangan teriak-teriak kayak gitu. 2.500, satunya 5.000. Tahu. Mas Ferry, berdiri dong. Ayo Nggak. bantuin aku. Bayar ayo aku mau jalan. Mas Ferry ini jahat banget ya. Mas Ferry nggak mau ditemenin aku jualan. Enggak, aku nggak mau. Kok nggak mau sih Nggak. ditemenin? Aku nggak mau. Ngeselin banget sih Kak Vero sama pacarnya yang paling nyebelin sedunia. Emang dia pikir aku nggak bisa pacari pilihan aku sendiri? Emang harus iya, zaman sekarang harus pakai jodoh-jodohan segala. Emang dia pikir ini zaman dulu? Ya kalau zaman dulu dijodohin emang wajar, kalau sekarang gimana ya caranya biar Kak Vero nggak maksa-maksa aku buat nikah sama orang kaya? Ya, aku harus cari pacar sewaan. Biar Kak Vero tuh tahu kalau aku ini bisa cari pilihanku sendiri dan aku nggak ada di bawah aturan si pacar Kak Vero yang paling cerewet sedunia. Apaan sih Kak Vero kok bisa sih ketemu sama cewek yang yang bikin pusing kalau ngomong. Tapi aku mau cari pacar sewa di mana ya? Oh, di sana aja. Waduh, sinyalnya lemot banget nih. Ini jalannya kemana bentar lagi ya? Lurus. Permisi Mas. Iya Mbak, ada apa ya Mbak? Saya boleh nanya sesuatu nggak Mas? Jadi gini Mas, Mas sekarang itu lagi jomblo atau udah punya pacar? Lagi sendiri Mbak, emangnya kenapa ya? Akhirnya lagi sendiri ya Mas? Iya. Kenapa ya? Mas mau nggak jadi pacar kontrak saya? Waduh, maksudnya Mbak? Ya maksud saya, Mas itu jadi pacar pura-pura saya. Wah, gila kamu ya Mbak. Baru aja ketemu udah ngajak pacaran. Mbak, di mana-mana kalau seorang wanita itu dipilih Mbak. Ngapain kamu milih? Apalagi kita baru ketemu nih, gak sampai 1 jam nih. Baru aja beberapa detik. Mas, saya itu cuma ingin menjadikan Mas itu sebagai pacar pura-pura saya. Nggak beneran kok. Enggak. Pikiran Mbak ini lagi kacau ya. Udah pergi Mbak. Gak usah ganggu saya Mbak. Pergi Mbak. Mas kalau nggak mau menjadi pacar kontrak saya, Mas akan kehilangan peluang yang sangat besar. Mas mau? Apaan sih kamu? Kamu ini ngomong apaan? Masih ada sekarang pacar kontrak. Udah Mbak. Mendingan ajak yang lain aja tuh. Siapa tahu yang lain itu mau. Laki-laki mahal seperti saya kok diajak pacaran kontrak. Mahal? Cowok mahal. Saya bisa beli harga diri kamu berapa? Jaga omongan kamu ya. Udah Mbak. Daripada saya emosi di sini, mendingan Mbak pergi. Ngapain juga mengganggu saya? Bikin orang nggak tentram aja.
Mas, saya di sini nggak ada niat mengganggu. Saya cuma ingin Mas itu jadi pacar kontrak saya. Setelah itu kita selesai. Sudah saya katakan bahwasannya saya tidak mau, apalagi jadi pacar kontrak yang orang masih belum saya kenal. Jangan sampai kamu menyesal ya menolak tawaran saya. Udah, pergi Mbak, pergi Mbak. Gak jelas nih orang nih. Gila kamu ya Mbak. Wah, untung aku nolak tuh. Kalau semisal aku nerima, wah jelas tuh. Baru kenal aja udah diajak pacaran. Apalagi nanti. Dasar wanita gak jelas. Cari aja tuh di sana. Siapa tahu dapat. Gak jelas banget sih. Baru kenal juga. Udah, aku gak usah pikirin orang seperti itu. Wanita gak tahu diri seperti itu. Halo? Tah, kamu nggak mau pulang? Kenapa kamu buntutin aku? Aku mau nemenin Mas Ferry. Mas Ferry gak denger dari tadi. Iya, aku kan sekarang ini lagi jualan. Ya maka dari itu aku mau nemenin Mas Ferry sampai jualannya Mas Ferry itu habis. Astaga Tata, kamu ini kayak cewek nggak punya kerjaan aja di rumahnya. Ya kan emang gak punya kerjaan Tata. Astagfirullah. Mas, gimana kalau Tata di belakang sini? Nggak perlu. Mas cuma ingin sendirian, mau jualan, biar tenang, jangan diikutin terus. Yuk. Mau ngapain kamu? Duduk di sini. Ntar kamu Tahu. Bukan kayak gitu. Kayak orang gila aja kamu kayak gitu. Udah. Sana, pulang. Ayo Mas. Tahu. Permisi Mas. Tahunya Mbak. Mau beli tahu Mbak? Bentar. Awas. Ini 5.000. Yang itu berapa Mas? Diem. Nah, yang ini 5.000, yang ini 2,5. Saya akan borong semua tahu milik Mas asalkan Mas mau jadi pacar sewa saya. Apa? Pacar sewa? Mbak itu gak ada kerjaan lain ya? Mbak ini lagi sakit. Mbak kalau sakit itu Mbak periksa ke dokter. Saya serius. Wah, cewek gak bener nih. Mbak ngapain? Mbak itu niatnya, modusnya itu apa ya Mbak? Kita itu baru aja ketemu, terus Mbak ngajak saya jadi pacar sewaan Mbak. Itu maksudnya apa Mbak? Gini Mas. Jangan dekat-dekat, di situ aja. Jauh kalau ngomong. Jadi gini Mas, kedatangan saya ke sini mau mengajak Mas kerjasama untuk menjadi pacar kontrak saya. Untungnya bagi saya apa? Saya bisa kasih apa saja buat Mas. Mas mau mobil, rumah, atau uang? Saya bisa kasih semuanya. Jangan Mas, jangan percaya sama cewek ini. Cewek ini kan baru kenal. Di sini ada uang 10 juta. Kalau Mas mau jadi pacar kontrak saya, Oke, deal. Mas Ferry, saya bisa kasih lebih dari itu, asalkan Mas bisa melakukan semua tugas yang saya kasih. Oke, siap. Saya harus melakukan apa ini? Mas hanya perlu Sebentar. Sebelum Mbak bilang saya harus melakukan apa, saya cuma ingin bilang, pertama, saya tidak mau melakukan hal yang pokoknya hal-hal yang jahat gitu deh. Kedua, pokoknya saya tidak mau melakukan yang ada di luar agama. Saya hanya ingin kamu menjadi pacar kontrak saya. Gak lebih dari itu. Saya juga gak mau berlebihan sama kamu. Oke, kalau itu aja aku sanggup. Tinggal kabarin aja jika butuh saya ya. Mas Ferry kok mau sih? Mbak itu tukang tipu kan? Kamu siapa sih? Dari tadi ngomel aja terus kerjanya. Diam. Ya udah, kalau kayak gitu kita deal ya Mbak. Saya minta nomor kamu. 088 976 80006. Oke. Udah? Siapa namamu? Ferry. Kenalin. Aku Meli. Oke, Meli. Kamu harus profesional ya. Oke. Jangan coba-coba kamu kabur dari saya ya. Karena saya sudah bayar kamu dan Apa? Sudah. Awas aja ya kalau kamu sampai pegang-pegang sama Mas Ferry. dia sudah saya bayar, jadi saya bebas.
Ferry apa-apaan sih? Semua orang butuh uang. Jadi ada tawaran bagus. Aku terimalah. Bagus apanya sih? Mas Ferry itu nggak boleh kayak gitu. Apalagi cewek itu nggak kenal sama Mas Ferry. Tapi cuma melakukan hal seperti itu gampang kok. Dan juga aku memang butuh uang untuk aku kirimkan ke kampung. Karena saudara aku di kampung lagi sakit. Butuh biaya untuk berobat ke rumah sakit. Ngeselin banget sih. Sudah, kamu pulang sana. Sana pulang. Buru. Berat banget. Apa kamu bilang aku berat? Enggak kok, kamu ringan. Ya udah, sana pulang. Cewek ya kalau dibilang berat nggak pasti nggak mau, tapi ya sebenarnya berat sih. Sakit. Tadi gara-gara Tata sih aku sampai dorong motor. Loh, kalian ngapain di sini? Kakak tahu, ketika kamu marah, kamu pasti datang ke rumah ini. Kenapa? Ada masalah dengan pilihan kamu? Hah? Pilihan aku, pilihan kakak. Bener kan? Kakak yang maksa-maksa aku buat nikah sama orang kaya itu. Ya jelas lah. Dia pasti menghormati kamu dan pasti menyanjung kamu bahwasanya kamu itu wanita tercantik. Kak, aku bisa ya cari pilihan aku sendiri tanpa harus diatur sama kalian berdua. Kalau emang kamu tuh... Diam kamu! Kamu itu bukan siapa-siapaku. Meli, kamu harus sopan terhadap yang lebih tua. Oh. Dia itu adalah calon kakak ipar kamu. Jadi karena cewek asing ini kakak berani bentak aku sekarang? Bukan sayang. Bukan seperti itu. Semenjak kamu udah meranjak dewasa, kamu udah berani brutal terhadap kakak. Kak, harusnya kakak itu sadar kalau kakak itu sudah dipengaruhi oleh pikiran buruk dia. Bukan gitu deh, adek itu mikirnya salah. Udah jelas-jelas kamu mau dijodohkan sama orang yang kaya. Kenapa kamu menolak? Hidup sekarang itu memikirkan uang. 98% orang yang pikiran ruwet itu difaktorkan oleh uang. Jadi kakak itu pilihan terbaik untuk adiknya. Sudah, mulai sekarang aku nggak mau diatur oleh kalian berdua. Dan karena sekarang aku sudah memiliki calon. Mana calon kamu? Menurut versi terbaik kamu mana? Bentar, aku telepon Kalau dulu. memang dia orang kaya, kakak setujui. Tapi kalau dia tukang kuli panggul, aku gak menganggap kamu adik. bisa kesini sekarang? Oke, nanti aku Sherlock ya. Tunggu aja, bentar lagi calonku pasti datang ke sini. Dia bekerja apa? Dan gaji per bulannya berapa? Paling enggak UMR saya. Diam kamu wanita asing. Kamu nggak berhak ikut-ikut urusan aku. Dia mempunyai usaha bisnis sendiri atau bekerja terhadap orang lain? Kak, aku itu hanya mau hidup dengan orang yang aku sayang. Mel, orang sayang itu belum cukup, tapi sayang dengan harta itu cukup, Mel. Contoh seperti kakak ini. Contoh seperti kakak mendapatkan wanita yang mulutnya cerewet seperti dia. Tapi dia mempunyai uang, Mel. Kalau dia gak mempunyai uang, kakak gak bakalan mau. Udahlah, kamu itu manut sama kakak ya. Kamu itu hanya... Gak usah marah-marah. Kamu dibesarkan oleh kakak, berarti kamu harus patuh terhadap kakak. 20 menit harus sampai. Kalau gak sampai, aku tidak menyetujui. Mana? Mana? Ini dia sayangku udah dateng. Iya sayang. Iya kan sayang. Oh, Kak, kenalin ini pacar aku. Ganteng kan? Oh, Ferry. lebih ganteng dari kakak pastinya. Stop, Mel. Kamu ini panas dalam atau meriang? Enggak, aku sehat. Enggak sehat adik aku. Kenapa?
Ya. Sini men. Apaan sih? Kenapa kamu membawa calon kamu penjual tahu seperti ini? Hah? Mau taruh di mana harga diri kakak? Kak, bisa nggak sih nggak usah sampai seperti itu? Udah dikasih uang, malah minta batu kamu. Yang jelas dia itu baik sama aku. Kebaikan seseorang bukan diukur dari kasih sayang maupun cinta. Cinta dan kasih sayang itu hanyalah sementara, adikku. Tapi sesungguhnya hubungan yang bisa mensejahterakan hidup kita itu adalah uang. Sebentar. Semua butuh uang. Kamu sadar diri nggak sih datang ke sini? Sebentar. Saya mau ngomong sebentar. Sayang, serius, itu pacarnya. Ini masalahnya gimana sih? Jadi aku itu mau dijodohin sama orang kaya pilihan kakak. Aku nggak mau, aku bisa cari pilihan aku sendiri. Makanya aku cari pacar kontrak. Seharusnya kamu itu jelasin dari awal, biar aku nggak plonga-plongo kayak barusan. Ya gimana aku mau jelasin? Tadi aja ada cewek yang bawel. Yaudah. Masalah itu gampang. Yuk. Rembukan apa kalian? Sekali lagi saya perkenalkan diri saya Ferry. Dan saya seperti kenal sama Anda. Anda itu Pak Vero kan? Pemilik perusahaan Nusantara 2 kan? Memang saya benar. Ferry, pemilik PT Cahaya Berkah. Siapa nama diri kamu sebenarnya? Ferry Hadi Gunawan. Rumahnya kamu di mana? Harus lengkap dengan rumah? Ya jelaslah, karena aku mengenalinya, tapi aku gak akrab. Tapi saya tahu tempatnya, rumahnya. Oke, saya kasih tahu, saya bertempat tinggal di perumahan Merak 2. Kamu kok nggak bilang sih? Jadi, kamu setuju nggak saya pacaran dengan adik kamu? Setuju banget, Pak. Ini adik bungsu saya, Pak. Ya sudah, Pak. Saya kakak tertua. Udah, Mel. Sikat, langsung kawin. Kalau gitu ada masalah lagi? Nggak ada, langsung kawin. Ya udah. Langsung proses, Pak. Bisa saya ditinggalkan berdua dengan Meli? Bisa, Pak. Ayo, Rum. Ayo, Rum. Selamat. Kamu pasti bercanda kan? Bercanda apa? Kamu bilang kamu Ferry Hadi Gunawan, pemilik perusahaan Cahaya Berkah. Tapi kenapa jualan tahu? Kamu percaya? Kamu bercanda? Aku bukan bercanda. Nama beliau memang Ferry Hadi Gunawan, sama persis seperti namaku gitu. Nah, istri beliau sering beli tahu terhadap aku, ya aku cuma pakai nama dia sebentar untuk menyelamatkan diri kamu begitu. Udah, tugas saya banget. udah selesai, saya pergi dulu. Oh ya, nanti sisa uangnya aku transfer ya. Kalau gitu gampang. Ya udah, aku mau jualan tahu lagi. Yang penting aku bisa nyelamatin kamu saat ini. Makasih banyak ya. Hei Dinda, masihkah di sana? Kau endapkan rindumu hanya untukku. Pastikan semua tetap terjaga. Indah kisah yang sempat terhenti. Hei Dinda, kehadiranku kini ku bawakan segenggam cinta lebih nyata. Hei Dinda, masihkah bisa